Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Semoga seperti harapan Pak Guru, kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pagi kali ini dalam keadaan baik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pagi kali ini kita akan mempelajari yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran tema 3. Adapun yang akan kita pelajari nanti itu adalah ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawab, ada judul, ada makna proklamasi. Ini KD-nya. KD bahasa, kemudian KD PKN, adapun tujuan pembelajaran pada pagi kali ini adalah siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Inilah materi yang anak-anakku, materi pembelajaran pada saat ini adalah PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Adapun yang dibahas pada mata pelajaran PKN adalah kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Adapun pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Lingkupnya ada 3, yaitu lingkup di sekolah, lingkup di rumah, dan di masyarakat. Kemudian untuk yang hak juga seperti itu. Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita terima, segala sesuatu yang bisa kita dapatkan, itu adalah hak. Lingkupnya sama, ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nanti kalian mencari contohnya yang di sekolah itu kayak apa, di rumah kayak apa, dan di masyarakat contohnya apa. Untuk selanjutnya, tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Itu namanya tanggung jawab. Peran sebagai apa dalam tanggung jawab itu? Ada peran sebagai siswa, ada peran sebagai anggota masyarakat. Jadi seperti itu. Contohnya, sebagai siswa tanggung jawabnya apa? Ketika melihat sekolahnya kotor, itu memang ada kemiripan antara tanggung jawab dan kewajiban. Untuk selanjutnya bahasa yang kita bahas adalah judul. Dalam judul, di dalamnya ada kata kunci dan fungsi. Kata kunci adalah kata yang mewakili gagasan pokok sebuah paragraf. Jadi satu paragraf itu bisa dirangkum oleh sebuah kumpulan kata atau frase.
Kemudian, fungsinya sebagai apa judul itu? Menarik perhatian pembaca, menggambarkan isi berita, memicu untuk membaca berita, bagian paling awal dari berita, pemadatan isi berita, meringkas berita, memudahkan pencarian berita, dan menggambarkan topik berita. Bahkan judul bisa dikatakan identitas dari sebuah berita. Yang selanjutnya IPS, proklamasi. Ada yang tahu kalian dengan kata proklamasi? Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Itu pengertiannya. Kemudian, makna dan fungsi proklamasi adalah lahirnya NKRI sebagai tanda lahirnya NKRI. Kalau lahirnya bangsa Indonesia itu sejak adanya nenek moyang Indonesia, bangsa Indonesia. Sementara kalau lahirnya NKRI ditandai oleh proklamasi. Yang kedua, sebagai pengakuan secara de facto, kemerdekaan secara de facto. Apa itu secara de facto? Adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur negara. Negara itu unsurnya ada 3, ada pemimpin, ada rakyat, ada wilayah. Pengakuan yang kedua adalah de jure, adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Jadi itu perbedaannya secara de facto dan secara de jure. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Bangsa yang terjajah itu adalah bangsa yang diperbudak. Namanya bangsa yang diperbudak, segala kekayaannya akan dirampas, segala tenaganya akan dirampas demi memakmurkan bangsa yang menjajahnya. Kemudian sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia, sebagai akhir perjuangan, tapi juga sebagai awal perjuangan. Sebagai akhir perjuangan untuk kemerdekaan, tapi sebagai awal untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Kemudian awal perjuangan baru. Jadi kalau sudah proklamasi, sudah menyatakan merdeka, berarti dia mempunyai sejarah baru. Yang terakhir adalah bentuk kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau belum dikatakan merdeka, belum membacakan proklamasi, berarti dia belum merdeka. Berarti dia masih dalam masa penjajah. Anak-anakku sekalian, begitulah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.